Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali di PA Anak, dan PA Anak ini mau menceritakan kepada anak-anak sekalian tentang kisah besar kitab suci, mulai dari kisah penciptaan sampai kedatangan Kristus, sampai nanti Kristus datang kedua kali, yaitu seluruh Alkitab kita coba rangkum dan jelaskan kepada anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai PA ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan memberkati kami. Biarlah kami makin berlimpah di dalam firman. Kami mohon dari sejak kami anak-anak, kami terus mendapatkan firman dari Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan nanti Tuhan pakai menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami mendengarkan firman. Tolong hamba-Mu menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, setelah Tuhan menghukum seluruh bumi, ada Nuh yang Tuhan jadikan orang yang melanjutkan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan gak pernah putus. Tuhan tidak mungkin gagal di dalam rencananya. Tapi biarpun Tuhan tidak gagal, iblis terus berusaha untuk merusak rencana Tuhan. Tuhan punya rencana baik untuk memberikan keindahan hidup, kelimpahan, damai, dan sukacita yang penuh kepada manusia. Tapi iblis mau menghancurkan itu. Maka setelah Tuhan pelihara Nuh dan keluarganya, dosa mulai masuk. Ham menghina papanya, kemudian keturunan-keturunan selanjutnya mulai lupa kepada Tuhan. Wah, ini menyedihkan sekali. Akhirnya, meskipun seluruh orang-orang yang Tuhan selamatkan dari air bah ini ada di dalam keadaan yang baik dan menyembah Tuhan, tapi makin lama mereka mulai meninggalkan Tuhan. Anak-anak mereka tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Ini menyedihkan ya. Sepertinya iblis kuat sekali membuat orang-orang gagal untuk mengikuti Tuhan. Maka di seluruh bumi mulai muncul pemimpin-pemimpin yang hebat dan orang-orang yang mempunyai badan yang besar dan juga kuat. Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan mengatur semua orang lain. Ada orang-orang yang mampu jadi pemimpin hebat. Lalu dia mulai berpikir, saya jadi pemimpin, saya mau jadi pemimpin bukan cuma atas satu bangsa, atau satu kelompok, atau satu keluarga. Aku mau jadi pemimpin atas seluruh manusia. Maka muncul pemimpin, salah satunya namanya Nimrod. Dia berani sekali, dia hebat sekali, dia seorang pemburu, dia seorang yang berani bertarung, dan seringkali dia menghancurkan musuh-musuhnya. Akhirnya orang takut, oh kami mau jadi pengikut engkau, oh Nimrod. Dia jadi raja yang besar, dan dia seorang yang gagah. Tapi dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka dia ingin seluruh dunia bersatu di bawah pemerintahan dia. Wah, kalau begitu dia jadi raja atas seluruh dunia? Iya. Apakah dia takut akan Tuhan? Tidak. Dia tidak mau takut akan Tuhan. Dia jadi sombong. Dia mempunyai semua kekuatan. Dia mempunyai semua wibawa. Dia mempunyai semua kuasa. Dia tidak perlu tunduk kepada siapapun. Maka dia kumpulkan manusia. Dia suruh manusia bersatu. Tuhan bilang, pergilah ke seluruh bumi. Beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Tapi pemimpin ini mengatakan, jangan pergi. Mari kita kumpul di satu tanah datar. Mari kita tidak pergi kemana-mana. Mari jangan menyebar. Padahal Tuhan suruh menyebar. Bumi Tuhan sudah jadikan begitu luas. Semua manusia harus pergi sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke daerah-daerah yang belum pernah dijangkau manusia. Jadi Tuhan mau manusia punya keberanian berpetualang. Keberanian untuk melintasi laut, cari daerah yang baru, dan membuat adanya manusia yang beranak cucu bertambah banyak di tempat-tempat yang lain juga. Tapi manusia yang ada waktu itu bilang, jangan pergi kemana-mana. Nanti kalau sudah pergi, harus ketemu daerah baru, nanti harus berjuang lagi dari nol. Nggak mau, saya sudah nyaman di tempat yang sudah bagus, sudah dikelola, sudah baik, sudah ada kotanya. Saya mau di sini aja. Akhirnya semua manusia melawan Tuhan. Mereka tidak pergi kemana-mana, dan mereka bersatu. Mereka bikin menara yang tinggi untuk memikat dewa-dewa mau tinggal. Tapi mereka tidak mau menyembah Tuhan. Ini bikin Tuhan sedih bukan main. Maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan turun dari sorga. Ini berarti meskipun manusia bisa bikin menara yang tinggi, Tuhan masih tetap harus turun dulu. Dan Tuhan turun untuk melihat yang dikerjakan anak-anak manusia. Tuhan mengatakan mulai sekarang yang dikerjakan manusia akan berhasil, kecuali kalau Tuhan yang mencegahnya. Maka sebelum manusia bersatu dan akhirnya meninggalkan Tuhan, Tuhan bikin mereka terpencar-pencar.
bahasa mulai berbeda. Manusia mulai tidak kompak. Manusia mulai punya kelompok sendiri-sendiri dan cara berbicara yang beda-beda. Wah, kenapa begitu? Karena Tuhan mau menghukum manusia. Tuhan membuat manusia menjadi tidak bisa mengerti satu sama lain. Akhirnya mulai ada pecah. Waktu mereka minta sesuatu, banyak orang mulai tidak mengerti permintaan dari kelompok yang lain. Lalu mereka mulai terkelompok-kelompok, mulai terpecah-pecah. Mulai ada istilah-istilah baru, mulai ada cara bicara baru yang akhirnya membuat manusia tidak lagi satu. Mereka mulai terpecah-pecah. Akhirnya pekerjaan menara tidak bisa selesai karena mereka pecah. Mereka tidak bisa bersatu. Mana bisa bersatu dengan mereka? Bahasanya aneh. Tapi orang lain bilang, enggak, bahasa mereka yang aneh. Akhirnya karena perbedaan bahasa, maka bangsa-bangsa jadi muncul dan manusia jadi pecah. Sekarang ada banyak bangsa di seluruh bumi dan Tuhan berniat, aku akan menebus manusia dengan memilih satu bangsa pilihan. Wah, jadi Tuhan akan melanjutkan rencananya. Rencana apa itu? Anak-anak tentu masih ingat ya. Rencana untuk menurunkan Sang Mesias, melahirkan Sang Mesias lewat seorang perempuan. Karena ini yang Tuhan janjikan. Dari keturunan perempuan, aku akan membangkitkan seorang yang akan menghancurkan kepala ular. Nah, jadi akan ada keturunan yang akan Tuhan bangkitkan. Dan sekarang Tuhan mau melakukannya lewat sebuah bangsa. Wah, Tuhan akan pakai sebuah bangsa untuk menjadi bangsa miliknya. Tuhan, kira-kira bangsa yang mana ya? Di seluruh bumi ada banyak bangsa. Tuhan mau pilih yang mana? Ternyata Tuhan gak mau pilih. Tuhan mau membentuk bangsanya sendiri dari nol. Dari awal. Bagaimana caranya? Caranya adalah Tuhan memanggil satu orang yang sudah tua. Sudah 75 tahun. Namanya adalah Abram. Waktu Abram masih tinggal di negaranya sendiri, firman Tuhan datang kepada dia. Abram, pergilah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Lalu dia berangkat dengan keluarganya sampai papanya mati. Lalu dia lanjutkan perjalanannya sendirian. Dan dia terus berjalan sampai tanah Kanaan. Di tanah Kanaan Tuhan mengatakan, inilah tanah yang kujanjikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku akan memberikannya kepadamu. Abram sangat terharu. Tuhan, aku ini sudah tua, tapi aku belum punya anak. Namun engkau menjanjikan akan memberikan tanah ini untuk keturunanku. Mungkinkah aku punya keturunan? Ini sesuatu yang Abram tidak mengerti. Tapi Abram dilatih percaya oleh Tuhan. Waktu dia sampai ke tanah Kanaan ada kelaparan. Dia terpaksa mengungsi ke Mesir. Di Mesir dia ketakutan kalau istrinya diambil orang. Akhirnya dia bilang, istriku, bilang kalau kamu adikku ya, supaya aku tidak dibunuh. Akhirnya banyak orang mau menikah dengan Sarah, termasuk Firaun. Dia ambil Sarah, mau menjadi istrinya Firaun. Wah, Abraham sedih sekali, itu istriku bagaimana ya? Akhirnya Tuhan yang memberi tulah kepada Mesir, lalu istrinya dikembalikan. Dan Firaun mengatakan, pergi dari Mesir, kamu menipu, bilang ini adik, padahal istrimu. Iya, karena saya takut. Takutnya saya dibunuh, supaya istri saya diambil sama orang lain. Maaf ya, saya takut. Abram takut. Lalu Abram balik lagi ke tanah perjanjian, dan Tuhan menegaskan kembali janjinya. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram. Waktu itu Abram tertidur dan Tuhan berjalan di tengah-tengah korban binatang yang dibelah dua. Ini berarti Tuhan bersumpah akan menjalankan janjinya sesuai dengan yang dia sudah katakan kepada Abram. Maka Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, itu bapa dari banyak bangsa. Abraham dan Sarah, inilah yang akan Tuhan pakai untuk menjadi bapak leluhur dari bangsa yang besar, yaitu Israel. Ini juga orang yang akan Tuhan pakai menjadi bapak dari semua orang beriman. Tapi perjalanan hidup mereka juga nggak gampang. Banyak kesulitan, banyak pertengkaran, banyak kelaparan, banyak kesulitan dengan bangsa-bangsa lain, banyak kesulitan dengan anak-anak mereka. Akhirnya mereka terus bergantung kepada Tuhan. Meskipun hidup mereka penuh dengan banyak hal yang sulit untuk dijalani. Inilah yang harus dialami oleh banyak orang. Hampir semua manusia tidak lepas dari kesulitan waktu hidup. Anak-anak juga pasti pernah mengalami kesulitan. Mungkin dimarahin guru kah? Atau bertengkar dengan teman? Atau melakukan hal yang jahat sehingga orang tua marah? Atau melakukan hal yang baik tapi tidak ada yang tahu? Atau mungkin punya orang tua yang jahat? Orang tua yang tidak kenal Tuhan? Atau orang tua yang belum bertobat? Semua ini mendatangkan kesulitan. Tapi meskipun sulit, Tuhan tetap menyertai. Ini yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Tuhan tetap menyertai dia. Abraham bilang, Tuhan, saya makin tua loh. Waktu engkau panggil saya, umur saya 75. Terus saya ulang tahun lagi, ulang tahun lagi, ulang tahun lagi. Sekarang sudah 90, Tuhan.
Bagaimana ya? Lalu dia tambah umur lagi, tambah umur, tambah umur. Sekarang sudah 99. Waduh, dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi belum ada anak. Dia pernah punya anak, yaitu Ismail. Tapi Tuhan mengatakan, bukan yang ini yang akan jadi anak perjanjian. Loh Tuhan, kalau bukan yang ini, ya terus yang mana? Tapi Tuhan belum memberikan penggenapan janji. Penggenapan berarti janji Tuhan menjadi nyata. Belum. Kapan waktunya? Waktunya terserah Tuhan. Tuhan yang atur waktunya, bukan kita. Ada lagu yang bagus yang mengatakan bahwa segala yang Tuhan perbuat tepat waktunya. Mari kita belajar menunggu waktu Tuhan. Abraham sudah 99, lalu dia lihat ada 3 orang sedang berjalan. Wah, dia langsung lari. Dia sujud lalu mengatakan, "Tuhan, Tuhan, ayo singgah di rumah." Ternyata ini adalah Tuhan dan 2 malaikatnya. Jadi mereka makan di rumah Abraham, lalu Tuhan mengatakan, "Tahun depan engkau akan gendong anak." Hah? Abraham ketawa, "Mana mungkin, aku sudah tua." Sarah dari dalam kemah dengar, "Hah? Tahun depan aku punya anak, mana bisa?" Akhirnya dia juga ketawa. Tuhan bilang, "Jangan ketawa, karena apa yang aku katakan akan terbukti kebenarannya nanti." Dan benar, tahun depan Sarah melahirkan seorang anak dan dinamai Ishak. Karena Abraham dan Sarah ketawa waktu dengar janji ini. Ishak menjadi seorang anak yang bertumbuh dan disayang oleh Abraham dan Sarah. Anak yang begitu baik, anak yang begitu lucu, anak yang begitu tampan, yang begitu saleh, yang begitu baik. Semua hal tentang Ishak begitu baik. Akhirnya Abraham sayang sekali kepada anak ini. Dan Tuhan mengatakan, "Abraham, ya Tuhan, bawalah Ishak." "Oke Tuhan, kemana?" "Ke gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu, dan berikan dia sebagai korban bakaran kepadaku." Wah, Abraham kaget. Bawa Ishak untuk jadi korban bakaran. Wah, berarti dia akan dimatikan untuk Tuhan. Tapi Abraham tidak protes. Dia tahu kalau Tuhan yang suruh, pasti ada maksudnya. Karena Tuhan sudah berjanji Ishak yang akan jadi penerus janji Tuhan. Gak mungkin dia mati. Dia pasti akan jadi dewasa. Dia pasti akan melahirkan, mempunyai anak. Mempunyai istri, dan istri akan melahirkan anak-anak. Gak mungkin mati. Tapi Tuhan suruh dipersembahkan, ya sudah. Saya akan persembahkan dia. Maka Abraham siapkan kayu bakar. Dia pikulkan itu ke Ishak anaknya. Anaknya memikul kayu. Ini mirip dengan nanti sang anak Allah yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Dan dia memikul kayu salib di pundaknya. Nah ini Ishak sudah lebih dulu lakukan. Ishak ini namanya gambaran tentang Kristus. Nanti Kristus yang memikul salib yang menanggung dosa manusia. Ishak bukan. Tapi Ishak menjadi simbol dari Kristus. Nah Ishak pikul kayu bakar itu di bahunya. Lalu mereka berjalan bersama. Abraham bilang ke pembantunya, "Kamu gak usah ikut lanjut ya. Sekarang aku dan anakku melanjutkan perjalanan sendiri." Maka mereka berjalan terus sampai ke puncak gunung. Dan di gunung yang Tuhan tentukan, Abraham bersiap mempersembahkan Ishak. Itu dia sudah ambil pisau, dia siap untuk menyembelih Ishak. Malaikat Tuhan berseru dari surga, "Berhenti, jangan lanjutkan. Sekarang aku akan memberikan janji kepadamu, sebab aku sekarang tahu engkau bukan cuma beriman, tapi engkau taat dan imanmu iman yang sungguh." Jadi Abraham tidak jadi menyembelih Ishak. Tuhan izinkan Abraham memiliki kembali anaknya, membawanya kembali ke rumah. Bukan Ishak yang akan berkorban demi dosa manusia, tapi anak Allah yaitu Kristus, bukan anak Abraham. Nah, maka Ishak tetap hidup dan Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor kambing yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Kambing dipersembahkan dan Ishak lolos. Mirip dengan nanti yang terjadi di dalam diri Kristus. Kristus dipersembahkan dan kita semua lolos. Mirip dengan yang terjadi di kitab Keluaran. Orang Israel memiliki anak-anak sulung, lolos dari maut. Tetapi kambing domba yang menjadi korban Paskah, mereka dimatikan. Nah, jadi Tuhan sudah menyatakan anugerah yang besar. Sekarang Abraham bisa tetap hidup bersama Ishak. Dan Abraham menjadi sangat bersyukur. Tuhan pasti mau memberitahu sesuatu, tapi Abraham gak tahu apa. Abraham gak ngerti kenapa Tuhan menyuruh dia melakukan ini. Tapi kita mengerti, karena kita tahu yang terjadi waktu Ishak mau dipersembahkan mirip dengan yang terjadi ketika Kristus dipersembahkan menjadi korban di atas kayu salib. Nah, maka Ishak terus bertumbuh dan Ishak menjadi penerus dari Abraham. Dari Abraham kepada Ishak. Lalu dari Ishak kepada satu anaknya yang sangat-sangat dia kagumi,
dan sangat-sangat dia hargai setelah anak ini diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum anak ini diberkati oleh Tuhan, Ishak tidak mau anak ini menjadi yang utama. Ishak punya anak kembar. Satu namanya Esau, satu namanya Yakub. Sebelum dia sadar Yakub yang dipilih Tuhan, dia sayangnya Esau. Dia terus minta Esau, pergi berburu, lalu kasih papa daging buruanmu. Lalu Ishak makan dan dia senang. Karena dia suka makan daging buruan, maka dia sayang kepada Esau. Tetapi Tuhan mau Yakub yang menjadi penerus. Maka ketika Ishak sudah tua, lalu matanya sudah kabur, dia mengatakan, sebelum papa mati, saya mau berkati kamu. Hai Esau. Akhirnya Esau dipanggil. Ada berkat utama bagi kamu. Sekarang kamu pergi, cari binatang, sembelih untuk saya. Cari binatang buruan ya, jangan cari dari kandang di rumah. Cari dari hutan, cari dari padang rumput. Lalu berburulah dan bawa ke sini. Aku mau makan daging yang engkau buru dan yang kau masak. Esau bilang, oke, tapi berikan berkat itu untukku ya. Akhirnya Esau pergi mencari binatang. Lalu istri dari Ishak, yaitu Ribka, sadar. Oh, yang mau jadi berkat, yang mau diberi berkat, itu Esau. Padahal Ribka sangat sayang kepada Yakub. Maka dia bilang, Yakub sini. Ada apa, Ma? Sini cepet. Nanti masih mau duduk-duduk dulu. Jangan malas, sini kamu. Ada apa? Itu papamu sudah memberkati kakakmu. Oh, masa sih? Nggak bisa, mah. Harusnya aku yang diberkati. Hah? Kamu ini ngomong apa sih? Kenapa kamu yang diberkati? Karena kami sudah tukeran kesulungan. Hah? Kok bisa? Iya. Waktu itu Esau pulang dari berburu, dia sangat capek. Lalu dia ingin makan dari sup, dari kacang yang aku bikin. Nah, dia mau. Lalu saya bilang, enak aja, ini saya punya. Kalau kamu mau bayar. Esau bilang, bayar pakai apa? Saya bilang, pakai hak kesulunganmu. Kita tukar. Kamu jadi anak bungsu, saya jadi anak sulung. Kita tukar hak. Lalu kakakmu mau? Mau. Sekarang dia adik karena tukeran dengan sup yang saya masak. Harusnya bukan dia. Saya yang dapat berkat. Karena dia sudah mengaku kok. Dia sudah memberi hak kesulungan untuk saya. Waduh, kalau gitu gimana? Ya sudah, kita bohongi saja papamu. Hah? Mama suruh saya bohongi papa. Iya, nggak ada cara lain. Masa berbohong kan dosa. Ah, dosa kalau ketahuan. Mama kok gitu? Dosa ya dosa, nggak boleh bohong. Shh, diam. Ini berkat lebih penting. Tapi kan dosa, sudah jangan cerewet. Sekarang kamu pergi ke kandang. Ambil seekor kambing. Lalu sembelih dan masak. Nanti mama minta ada orang pakaikan kamu bajunya Esau. Lalu nanti mama taruh di tanganmu kulit kambing yang ada bulunya. Kenapa? Karena Esau kakakmu kan tangannya penuh bulu. Kalau kamu nggak ada bulunya. Jadi nanti pakai bulu kambing supaya kamu dikira papa Esau. Tapi ini kan bohong. Sudah, taat dulu. Tapi ini nggak bener. Pokoknya taat. Ya sudah, saya taat deh meskipun ini nggak bener. Ya sudah, pokoknya jalanin dulu lah. Akhirnya Yakub ambil dari binatang di kandang. Dia sembeli, dia masak. Wah, masakannya enak. Wanginya begitu membuat lapar. Akhirnya dia sudah siap. Nah, Ma, saya sudah siap. Ayo, pakai bajunya Esau. Oke, pakai baju Esau. Lalu cepet kasih ke papamu. Oke, ayo deket ke kamar papa. Tapi kalau ketahuan gimana, nanti saya dikutuk. Udah, kalau kamu dikutuk, mama yang tanggung. Sana masuk. Iya, iya, Ma. Waduh, Ribka begitu tidak peduli. Pokoknya supaya dapat berkat, melakukan dosa pun dianggap nggak apa-apa. Padahal harusnya nggak boleh. Nah, Yakub mendekat, lalu dia ketuk pintu. Papa, sudah bangun? Papa, siapa itu? Ini anakmu. Esau. Oh, silakan masuk Esau. Ah, semoga papa nggak tahu ya. Lalu dia terus tiru-tiru suara Esau. Papa? Iya, Esau. Ini Yakub sudah, maaf, maksudnya Esau sudah membawakan daging. Silakan papa makan. Oh, baiklah Esau. Kamu benar Esau ya? Iya, papa kan nggak bisa lihat, jadi papa cuma bisa dengar suara kan? Iya, tapi suaramu mirip Yakub loh. Enggak, ini suara Esau. Oh ya, oke, kalau begitu. Sini bawa deket makanannya, papa sudah lapar, sudah cium aromanya. Mau cepet-cepet makan. Oke, nah ini dia. Tunggu sini. Saya coba raba dulu kamu. Karena papa nggak bisa lihat. Benarkah ini Esau? Waduh, ini papa gampang curiga. Bagaimana kalau ketahuan? Tapi Yakub terus dekat. Lalu papanya pegang. Ini bajunya Esau. Ini wanginya. Wangi dari seorang yang akan dapat berkat. Wah, Yakub senang. Berarti aku yang akan dapat berkat. Coba sini tangannya. Untung sudah ada
bulu kambing. Jadi waktu papanya pegang, nah bener Esau karena tangannya berbulu. Wah, terima kasih. Untung Esau tangannya kayak kambing. Untung bulunya Esau mirip bulu kambing. Jadi gampang cari penggantinya. Kalau bulunya Esau di tangan mirip rambut singa, setengah mati carinya. Akhirnya makanan dimakan sama Ishak. Lalu Ishak berkati, "Sini Esauku berkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan tanah yang paling subur. Kiranya bau dari anakku menjadi bau yang penuh berkat di dalam kehidupannya." Wah, berkat terus diberikan. Akhirnya Yakub keluar menjadi penerima berkat. Berhasil. Aku sudah dapat berkat. Memang harusnya akulah. Kan aku yang jadi anak sulung. Sudah ditukar dengan sup kacang yang aku masak. Akhirnya Yakub pergi. Begitu Yakub pergi, Esau datang. Esau sudah bawa binatang buruan. Dia segera olah. Lalu dia bawa ke papanya. "Papa, papa." "Oh iya, silakan masuk. Siapa?" "Ini aku Esau anakmu." "Oh Esau, ada apa lagi?" "Lagi? Kok lagi? Ini kan papa suruh saya bawa binatang. Saya sudah berburu, sekarang sudah bawa binatang." "Hah? Loh, kamu kan sudah datang bawa binatang itu." "Enggak, belum, aku baru datang." "Lah terus tadi siapa yang bawa binatang untuk aku makan? Aku sudah berkati dia." Esau kaget. Itu pasti Yakub. Yakub penipu. Yakub merebut berkat dari aku. "Papa, itu Yakub. Papa sudah ditipu." Wah, celaka. Yakub sudah menipu. "Ayo papa berkati aku juga." Sudah nggak ada lagi. Berkat anak sulung sudah diberikan ke dia. Waduh, lalu aku dapat apa? Kamu dapat berkat yang lain, yang bukan berkat anak sulung. Wah, Esau marah sekali. "Saya mau bunuh adik-adik saya ini." "Oh jangan." Esau ditegur papanya. "Jangan. Papa nggak mau kamu bunuh Yakub." "Esau, damai ya." Nggak bisa, aku dendam." "Esau jangan begitu. Papa sedih kalau kalian bertengkar." Akhirnya lama-lama Ishak mulai sadar. Ternyata yang harus memang dapat berkat itu Yakub. Lalu Esau sedih karena berkatnya diambil sama Yakub. Tapi Ishak begitu sedih karena dia sadar Esau bukan orang yang dapat berkat, tapi Yakub. Namun Yakub belum punya istri. Jangan sampai Yakub menikah dengan orang-orang perempuan Kanaan. Karena waktu Esau cari istri, Esau cari istrinya sembarangan. Pokoknya siapapun yang kelihatan cantik, kelihatan bagus. Biarpun dari Kanaan, Esau mau. Nah ini bikin Ishak sedih sekali. Karena Ishak tahu, dulu di zaman nenek moyang, orang-orang sembarangan menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya semuanya menjadi rusak. Anak-anak menjadi tidak percaya Tuhan. Maka dia mau panggil Yakub. Dia bersama dengan Ribka memanggil Yakub. "Yakub, kamu pergi ya. Kamu cari istri dari tempat dari nenek moyang kamu, yaitu di daerah Mesopotamia. Jangan ambil istri dari tempat ini karena orang di sini jahat dan mereka menyembah berhala." Yakub bilang, "Baik, saya juga harus pergi karena Esau sudah membunuh saya." Akhirnya dia terpaksa pergi. Lalu papa mamanya mengucapkan selamat jalan. Yakub pergi dengan sedih sekali. Dia cuma bawa baju dan tongkat di tangannya. Dia pergi untuk cari tempat perlindungan di daerah nenek moyangnya, daerah Mesopotamia. Dia jalan terus. Dia tidak tahu mesti kemana. Akhirnya sudah malam dia mau tidur. Tapi di tengah malam dia tidur, dia mimpi. Ada tangga yang sampai ke langit. Lalu malaikat Tuhan naik turun lewat tangga itu. Dia kaget. Dia terbangun dan mengatakan, "Ini adalah tempat milik Tuhan. Inilah jadi rumah Tuhan. Inilah jadi tempat di mana Allah memberkati." Maka tempat itu disebut Bet-El. Di mana El yaitu Allah menampakkan diri kepada Yakub. Dan Yakub bersumpah, "Tuhan Allahnya Abraham dan Allahnya Ishak, peliharalah saya supaya saya bisa kembali ke tempat ini. Mohon jaga saya." Lalu dia terus pergi. Dia nggak bisa tinggal terus di Kanaan. Nanti dibunuh sama Esau. Maka dia jalan. Dan sampai di daerah nenek moyang dari Abraham. Di daerah Mesopotamia. Dia bertemu dengan satu perempuan yang cantik sekali. Dia kaget. Ada perempuan cantik menggembalakan kambing domba. Lalu dia lihat perempuan itu membawa tempat air yang sudah kosong. Oh, pasti mau isi tempat air. Nah, kebetulan aku bisa tolong dia dengan membukakan tutup sumur supaya nanti bisa minum. Dia buka tutup sumurnya, kemudian dia timbakan air untuk perempuan ini. "Siapa namamu, hai perempuan?" Oh, ternyata orang itu namanya Rahel. Dan dia ternyata anak dari Laban, masih saudara dengan Yakub. Yakub senang sekali. "Puji Tuhan aku bisa berjumpa dengan keluarga dari
papa mamaku, dari Abraham, dari nenek moyangku. Puji Tuhan, ternyata aku tidak ditinggalkan Tuhan. Maka dia akhirnya tinggal bersama dengan Laban dan dia jatuh cinta sama Rahel. Dia mengatakan kepada Laban, "Laban, aku mau nikah dengan Rahel." "Oh boleh, 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 tapi harus kerja ya." "Kerja berapa lama?" 7 tahun. "Ah 7 tahun, lama sekali. Aku mau menikah dengan dia segera." "Kerja dulu 7 tahun." Oke. Akhirnya Yakub kerja 7 tahun supaya nanti bisa nikah dengan Rahel. 7 tahun dilewati cepat sekali karena dia sangat ingin menikah dengan Rahel. Mereka saling bicara, mereka jatuh cinta, dan mereka ingin segera menikah. Lalu Laban orang licik sekali. "Oke, sudah 7 tahun, sekarang boleh menikah. Tapi mesti dengan kakaknya dulu." Hah? Waduh, Yakub kaget. "Kakaknya dulu?" "Iya, ini sudah tradisi. Nikah dengan kakaknya baru nanti nikah dengan adiknya." "Loh, kok begitu? Tapi janjinya?" "Ya, janjinya itu, tapi aku nggak ngomong. Itu janjiku di dalam hati." "Nggak bisa gitu dong. Kalau mau janji harus dibicarakan." "Ya lupa, maaf. Tapi harus begitu." "Terus gimana?" "Ya sudah, kamu dapat 2 istri." "Waduh, 2 istri?" "Iya, Tuhan mau manusia menikah dengan satu laki-laki, satu perempuan. Tapi zaman itu begitu banyak orang menikah dengan banyak perempuan. Satu laki, banyak perempuan. Padahal itu bukan hal yang Tuhan mau. Tiap kali di Alkitab ada satu laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Selalu keluarganya nggak pernah beres. Tuhan sudah memberikan peringatan. Nah, tapi waktu itu Yakub terpaksa menikah dengan Lea, kakaknya Rahel. Karena katanya mesti cicinya dulu nikah, baru adiknya nanti nikah. Akhirnya nikah dengan Lea, setelah itu menikah dengan Rahel. Tapi Laban bilang, "Kerja lagi 7 tahun." Wah, aku udah kerja 7 tahun. Ke depan mesti kerja 7 tahun lagi. 14 tahun. Lalu Yakub kerja, 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 mengembalakan kambing domba. Tapi Tuhan berkati dia. Tuhan berkati sehingga mereka bikin perjanjian. "Laban, kalau ada kambing atau domba yang bercak-bercak, saya ambil ya. Yang bagus-bagus buat kamu." "Oke." Tapi ternyata Tuhan malah berkati. Yang warnanya ada bintik-bintik. Justru yang sehat-sehat dan kuat-kuat. Binatang-binatang yang lemah jadi miliknya Laban. Yang warnanya bagus ternyata nggak sehat. Yang warnanya ada bintik-bintik dan bercak-bercak ternyata sehat-sehat. Akhirnya Yakub punya ternak yang sehat. Punya ternak yang gampang sekali mempunyai keturunan. Mereka terus berkembang biak. Sedangkan kambing domba Laban sudah sakit, kurus, nggak bisa berkembang biak. Domba kambingnya Yakub sehat-sehat. Waduh, dengan kekuatan sehat luar biasa. Tapi domba kambingnya Laban lemah-lemah. Ini tandanya Tuhan memberkati Yakub. Jadi Yakub menjadi sangat kaya. Laban mulai marah. "Ini Yakub keponakanku kok kaya ya? Kok kambing dombanya begitu bagus-bagus? Tapi sudah janjian, yang warna bulunya jelek milik dia. Sekarang yang sehat-sehat, semua milik dia. Gimana ini ya?" Akhirnya Laban mulai iri, dan Yakub mulai bikin rencana lari dari Laban. Maka dia bawa istrinya dan anak-anaknya. Dia bawa Lea, dia bawa Rahel, dan anak-anak yang sudah dilahirkan di tempatnya Laban. Mereka lari, mereka bawa ternak, dan mereka menjauh dari Laban. Laban marah. "Kenapa kamu pergi?" Akhirnya Laban kejar. Yakub dikejar oleh Laban. Dan Yakub nggak bisa lari dengan cepat karena dia membawa keluarga dan juga anak-anak yang jalannya nggak mungkin bisa cepat. Akhirnya dia disusul oleh Laban. Dan Laban marah. "Kamu mencuri istriku. Kamu mencuri anak-anak cucuku. Kamu kenapa lakukan itu?" Yakub mengatakan, "Aku harus kembali ke rumah papaku. Lagi pula di sini sepertinya engkau sudah tidak lagi suka kepadaku. Jadi mari kita berpisah. Mari damai, mari jangan berkelahi. Saya bawa istriku, Laban bawa semua hal yang milik kamu kalau ada yang kami curi." Laban mengatakan, "Ada yang hilang, yaitu Terafim, dewaku." "Enggak, aku enggak pernah ambil," kata Yakub. Laban selidiki semua, ternyata memang bukan Yakub yang ambil. Maka Laban mengatakan, "Oke, kalau gitu Yakub, saya bebaskan kamu, silakan pergi ke tempat papamu, silakan kembali ke tanah Kanaan, dan kita berpisah di sini, jangan ada dendam ya." Laban padahal orang licik, dia mengubah upahnya Yakub, dia terus tipu Yakub. Yakub pernah menipu Esau, sekarang dia ditipu habis-habisan oleh Laban. Tapi Tuhan memberkati, dia tetap mempunyai harta kekayaan yang banyak sekali, dan Tuhan melindungi dia. Maka dia mau kembali ke tanah Kanaan. Begitu sudah dekat, Yakub menjadi begitu murung. "Aku mesti kembali ke Kanaan. Aku mesti bertemu lagi dengan Esau. Nanti kalau Esau bunuh aku bagaimana?" Dia jadi sangat takut. Maka dia bergumul, "Oh Tuhan, aku mau kembali ke tanah Kanaan." Kenapa mesti kembali ke tanah Kanaan? Karena Tuhan sudah berjanji
Di tanah ini Tuhan akan memelihara keturunan Abraham jadi bangsa yang besar. Jadi Yakub memang harus kembali karena Tuhan akan membentuk bangsa yang besar dari Kanaan. Dia mesti kembali, tapi dia takut. Pulang ketemu Esau. Esau begitu jahat dan galak. Nanti dia bunuh saya. Bagaimana ya? Yakub begitu sedih. Dia pisahkan rombongannya. Yang jalan duluan, para pembantu dan budak. Yang jalan berikutnya, Lea dan anak-anaknya. Yang jalan berikutnya lagi, Rahel dan anak-anaknya. Baru aku. Wah, dia bergumul. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah gua dan dia berdoa, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada satu orang datang dari dalam gua itu, bertarung dengan Yakub. Mereka terus bergulat sampai akhirnya orang itu mengatakan, sudah jangan bergulat terus. Sudah mau siang, aku harus pergi. Tapi Yakub tidak mau lepaskan. Akhirnya orang itu sentuh kakinya Yakub. Langsung kakinya Yakub patah. Ini orang apa ya? Kuat sekali. Sentuh kaki, langsung kakinya hancur. Kakinya patah. Aduh, Yakub sakit sekali. Yakub heran, ini orang sangat berkuasa. Jangan-jangan dia Tuhan. Maka Yakub pegang terus orang itu. Dia mengatakan, jangan pergi, berkatilah aku. Dan ternyata ini memang Tuhan. Yakub tanya, siapa namamu? Orang itu bilang, namaku itu sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang ajaib. Yakub makin sadar, ini kayaknya Tuhan. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Aku Yakub. Mulai sekarang engkau akan disebut Israel karena engkau sangat ngotot ketika berada dengan manusia dan kamu sangat ngotot memohon kepada Allah dan engkau mendapatkan yang engkau inginkan. Akhirnya aku begitu senang. Ternyata ini memang Tuhan yang menampakkan diri seolah-olah dia manusia. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin menguji Yakub. Benarkah dia dengan serius meminta pertolongan Tuhan? Dan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, Tuhan membuat kakinya terpelecok. Ada patah di sendinya. Sehingga dia harus pincang jalannya. Dan sekarang dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Maka waktu Yakub masuk ke gua, badannya sehat, tapi hatinya hancur. Waktu keluar dari gua, kakinya sakit, tapi hatinya sekarang sehat. Dia sekarang sudah lebih berani. Tuhan menyertai aku. Maka dia berjalan dan ketemu Esau. Waktu ketemu dia sudah bilang, oh Tuan Esau jangan bunuh saya minta ampun kalau saya salah. Ternyata Esau sudah nggak marah. Esau lari memeluk Yakub dan mereka sangat terharu bisa bertemu lagi. Ternyata Tuhan menjadikan dua orang yang bermusuhan sekarang jadi sahabat. Maka Esau membiarkan Yakub tinggal di Kanaan dan Yakub akhirnya tinggal di Kanaan sampai masa dia mulai tua, sampai nanti ada waktu Tuhan pindahkan mereka ke Mesir. Kenapa Tuhan pindahkan ke Mesir? Karena Tuhan ingin membentuk Israel dari Mesir sebagai bangsa budak. Nah, inilah yang akan kita dengar di PA Anak yang akan datang. Kiranya Tuhan memimpin anak-anak makin mengerti cerita besar Alkitab. Cerita kita sudah sampai pada Yakub dan nanti kita akan lanjutkan waktu Tuhan mulai memanggil Israel di tanah Mesir. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk mengerti bagaimana hidup beriman kepada Tuhan, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Meskipun mereka banyak kelemahan, tapi mereka melihat Tuhan begitu setia mencintai mereka, dan Tuhan begitu setia kepada janji Tuhan. Kami juga mau belajar untuk setia kepada Tuhan, meskipun kami orang-orang yang banyak dosa dan juga lemah. Tapi kami tahu Tuhan setia kepada kami, dan Tuhan setia kepada janji Tuhan. Tolong kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan tolong PA anak selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini PA kita hari ini. Sampai berjumpa di PA anak yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.